Alun-alun utara Yogyakarta di mata banyak orang adalah jantung kota yang tak pernah tidur. Sebuah hamparan luas yang menjadi saksi bisu ribuan cerita, tawa riang, anak-anak yang bermain odong-odong, percakapan hangat penjual angkringan, hingga parade upacara keraton yang agung. Namun, di tengah hiruk pikuk kehidupan itu, berdiri tegak dua pohon beringin kembar yang menjulang tinggi, megah, dan diselimuti aura misteri yang kental. Masyarakat setempat mengenalnya sebagai waringin kurung atau beringin yang dikurung. Bukan sekadar pohon, melainkan penjaga. Dan bagi sebagian orang, terowongan menuju dimensi yang tak terduga adalah Arya, seorang mahasiswa perantauan dari Jawa Timur yang baru saja 2 tahun tinggal di Yogyakarta. Ia menyukai alun-alun, sering menghabiskan malam di sana bersama teman-temannya, menikmati wedang ronde dan jagung bakar. Namun, berbeda dengan teman-temannya yang cuek, Arya selalu merasakan aura aneh dari kedua pohon beringin raksasa itu, terutama yang berada di sisi selatan yang tampak lebih tua dan lebih angker, dengan akar-akar yang menjuntai seperti janggut raksasa. Suatu malam, setelah tugas kuliah yang menumpuk berhasil diselesaikan, Arya merasa perlu mencari udara segar. Ia berjalan santai menuju alun-alun. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan meskipun masih ada beberapa orang yang menikmati malam, suasana terasa sedikit berbeda. Lebih sepi, lebih sunyi. Saat ia melintasi area tengah alun-alun, tepat di antara kedua waringin kurung, ia teringat sebuah mitos populer. Tradisi masangin. Konon, jika seseorang bisa melewati celah antara dua beringin kembar itu dengan mata tertutup, keinginan mereka akan terkabul. Banyak yang mencoba dan kebanyakan gagal. Arya, yang selalu menganggap itu hanya cerita lucu, tak pernah berniat mencobanya. Namun malam itu, entah mengapa, sebuah dorongan kuat muncul di benaknya. Mungkin karena ia sedang bosan, atau mungkin ada kekuatan lain yang membisikinya. Ia melihat sekeliling. Tidak terlalu ramai. Ini kesempatan bagus. Ah, coba saja iseng, gumamnya, tersenyum sendiri. Ia memejamkan mata erat-erat, menarik napas dalam, dan mulai melangkah perlahan ke arah selatan. Tujuannya adalah melewati celah antara dua pohon beringin itu. Ia berusaha merasakan arah langkahnya, mengikuti insting. Angin malam berhembus, menerbangkan dedaunan kering, menciptakan suara gemerisik yang menambah kesan misterius. Beberapa langkah dan Arya merasa ia sudah melewati batas. Ia membuka mata, berharap melihat dirinya berada di sisi lain pohon. Mungkin sedikit melenceng dari jalur. Namun, apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir di. Ia tidak berada di sisi lain pohon. Ia masih berada di antara celah. Namun pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Odong-odong yang tadi berwarna-warni kini tampak pudar. Seperti lukisan tua yang memudar. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya redup berwarna kuning keunguan. Tidak seperti lampu terang yang biasa ia lihat. Suara-suara keramaian lenyap. Yang ada hanyalah keheningan absolut yang mencekam. Diselingi oleh suara desiran angin yang aneh. Seperti bisikan berantai. Ini di mana? Bisik Arya. Suaranya tercekat. Ia menoleh ke belakang ke arah dari mana ia datang. Beringin kurung itu masih di sana, menjulang tinggi dan megah. Namun, kini aura yang dipancarkannya begitu kuat, begitu kuno, dan begitu hidup. Batang-batangnya tampak lebih lebar. Akar-akarnya lebih menjuntai,
seolah ia telah berdiri di sana selama ribuan tahun, menjadi gerbang antara dua dunia. Arya mencoba melangkah maju. Kakinya terasa berat, seolah menginjak udara yang lebih kental. Ia berjalan menuju tempat yang seharusnya menjadi area angkringan dan penjual jagung bakar. Namun, warung-warung itu kosong. Peralatan masaknya tergeletak begitu saja, diselimuti debu tebal, seolah telah ditinggalkan bertahun-tahun. Kursi bambu kosong menanti pelanggan yang tak pernah datang. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bukan dinginnya malam biasa, melainkan dingin yang membawa serta bau tanah basah dan sesuatu yang busuk, seperti lumut tua yang melapuk. Matanya menyapu sekeliling. Di kejauhan, bangunan keraton yang megah tampak lebih gelap, lebih kelam, seolah diselimuti oleh kabut duka. Lampu-lampu di sepanjang jalan utama, Jalan Malioboro, juga tampak redup seperti lilin yang hampir padam. Arya mulai panik. Ia berlari, mencoba mencari seseorang, siapapun, untuk memastikan ia tidak gila. Ia berteriak, memanggil-manggil nama teman-temannya. Namun, suaranya hanya tertelan oleh keheningan yang mengerikan. Setiap teriakannya seolah memantul kembali. Namun tidak ada gema, hanya kesunyian yang menggema di telinganya. Saat ia berlari melintasi alun-alun yang kosong itu, pandangannya tertumbuk pada sebuah sosok di dekat salah satu pohon beringin yang lain. Sosok itu tampak berdiri mematung menghadap pohon. Jantung Arya berdebar kencang. Setidaknya ada orang lain. Ia berlari mendekat, berharap bisa meminta bantuan atau setidaknya memastikan ia tidak sendirian. Semakin dekat, ia melihat bahwa sosok itu adalah seorang wanita. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tua. Rambutnya digelung sederhana dan ia membelakanginya. Ia tampak memandangi pohon beringin itu seolah sedang berkomunikasi dengannya. "Permisi, Bu," sapa Arya. Suaranya sedikit bergetar. Wanita itu tidak bergerak. Arya melangkah lebih dekat. "Bu, saya tersesat. Apakah Ibu tahu ini di mana?" Perlahan wanita itu menoleh. Arya terkesiap. Wajahnya tampak sangat tua. Keriputnya dalam dan matanya cekung, gelap, tanpa pupil yang jelas. Namun yang lebih mengerikan adalah senyumannya. Sebuah senyuman yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Senyuman itu memudar menjadi seringai. Dan dari dalam mulutnya, Arya melihat sesuatu yang bergerak. Bukan gigi, melainkan akar-akar kecil yang tampak merambat dari gusi. Berwarna kecoklatan, seperti akar pohon. Wanita itu mengangkat tangan kanannya yang kurus keriput, menunjuk ke arah pohon beringin yang Arya lewati sebelumnya. Tangannya juga dihiasi dengan akar-akar tipis yang melilit jari-jarinya. "Kau telah masuk," bisik suara wanita itu serak dan bergetar, seperti gesekan dahan kering. Gerbang terbuka. Mata Arya terbelalak. Ia berbalik, mencoba lari. Namun kakinya terasa lemas. Ketakutan yang mencekik membuat seluruh tubuhnya kaku. Ia berusaha untuk tidak melihat ke belakang. Terus berlari sekuat tenaga menuju celah antara kedua beringin itu. Satu-satunya jalan keluar yang ia tahu. Saat ia berlari, ia mendengar suara-suara lain muncul dari balik rimbunan pohon beringin. Suara langkah kaki yang menyeret, bisikan-bisikan yang tak jelas maknanya, dan tawa-tawa melengking yang menusuk telinga, seperti tawa anak kecil yang diselimuti kekejaman. Suara-suara itu semakin mendekat, mengitarinya, seolah seluruh alun-alun yang sepi itu kini dipenuhi oleh entitas tak kasat mata. Ia merasakan
Hembusan angin dingin menyentuh tengkuknya, disusul bau busuk yang lebih menyengat. Arya tahu mereka mengejarnya. Mereka adalah penghuni dunia lain ini yang kini terbangun karena ulahnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Arya memejamkan mata erat-erat lagi. Kali ini dengan seluruh keyakinan dan ketakutan yang ia miliki. Ia berlari menabrak kegelapan, menerobos celah beringin. Ia berteriak dalam hati, memohon untuk kembali ke dunianya, ke alun-alun yang ramai. Ia terjatuh. Ketika ia membuka mata, yang pertama ia lihat adalah cahaya terang dari lampu odong-odong yang berputar. Suara tawa anak-anak dan hiruk-pikuk penjual angkringan kembali memenuhi telinganya. Udara kembali normal, tidak dingin menusuk dan tidak ada bau busuk. Ia tergeletak di tengah alun-alun, tepat di sisi lain kedua beringin. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membanjiri seluruh bajunya. Ia bangkit perlahan, matanya menyapu sekeliling. Alun-alun kembali normal. Warung-warung angkringan ramai. Orang-orang lalu lalang seperti biasa. Ia melihat ke arah pohon beringin. Mereka masih tegak, megah, namun kini tidak lagi memancarkan aura mengerikan seperti yang ia rasakan beberapa saat yang lalu. Arya segera mencari bangku kosong dan duduk terengah-engah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi, mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Namun, ia tidak bisa mengabaikan detail-detail yang begitu jelas. Wajah wanita tua itu, akar-akar di mulutnya, tawa-tawa mengerikan yang mengitarinya. Itu terlalu nyata untuk menjadi sekadar mimpi. Sejak malam itu, Arya tak pernah lagi berani mendekati Waringin Kuru. Ia tidak lagi melihat alun hanya sebagai tempat hiburan. Baginya, alun-alun utara Yogyakarta dengan dua beringin kembarnya yang agung adalah sebuah gerbang yang secara tak sengaja ia buka dan ia tidak tahu bagaimana ia bisa menutupnya. Meskipun ia berusaha melupakan sesekali di malam yang sangat sepi, ketika angin berhembus kencang, membawa serta aroma tanah basah dan gemerisik daun, ia masih bisa mendengar bisikan-bisikan serak dari arah alun-alun. Bisikan itu seolah memanggil namanya, dan kadang-kadang ia bersumpah ia masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, serta sama-sama mencium bau busuk lumut tua yang melapuk. Ia tahu mereka tidak sepenuhnya pergi. Mereka hanya menunggu seseorang lain yang tak sengaja membuka gerbang, atau mungkin menunggu Arya kembali. Dan setiap kali ia berjalan melewati alun-alun, tanpa disadari, matanya akan selalu tertuju pada dua pohon beringin tua itu. Waringin Kuru yang diam-diam menyimpan rahasia dunia lain di jantung kota Yogyakarta.